Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam kajian fikih kita, kajian kitab Abi Suja. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan dalam bab muamalah yang sangat penting sekali, yaitu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah salam atau dalam bahasa Indonesianya adalah hukum dari pesan memesan. Dalam kajian kita kali ini kita akan mengambil pelajaran baru, kita akan membahas mengenai masalah rohan atau dalam bahasa Indonesianya masalah gade. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Yang artinya, dan setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka sesuatu tersebut boleh kita jadikan sebagai barang gadean. Sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih mendalam mengenai hukum daripada akad rohan ini, akad gade ini, terlebih dahulu kita mengetahui arti daripada kata rohan. Arti daripada kata rohan, hukum daripada rohan ini dan hikmah daripada diperbolehkannya akad rohan. Kalau kita lihat dari bahasa, kalimat ar-rohnu mempunyai arti al-habsu, yang artinya adalah menahan. Termasuk dalam arti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 38. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Yang artinya setiap diri adalah tertahan dengan sesuatu yang telah dia lakukan. Yang artinya setiap manusia akan tertahan, tidak boleh masuk surga karena sebab ulah yang telah dia lakukan di dunia. Kalau dia ketika di dunia melakukan kejahatan atau melakukan kemaksiatan, maka dia tidak bisa masuk langsung ke surga, tapi akan mampir dulu di neraka untuk membersihkan diri dari kemaksiatan dan dari dosa yang telah dia lakukan. Nanti kalau dosa-dosanya sudah habis dengan masuk neraka, maka dia akan diangkat untuk dimasukkan ke surga. Jadi kalimat rohan dalam bahasa mempunyai arti kata al-habsu atau menahan. Kalimat rohan pula kalau kita lihat juga mempunyai arti as-subut wad dawam, yaitu tetap, keadaan yang tetap atau keadaan yang terus-menerus. Seperti disebutkan dalam kamus Mukhtar Sihah, arhantu lahum ta'ama wasyaraba adamtuhu lahum. Jadi arhantu, saya mengasih rohan, ini dalam bahasa Arab artinya adamtu lahum, saya terus-menerus mengasih makanan. Arhantu lahum ta'ama wasyaraba, dan minuman. Begitu juga dalam bahasa Arab kalau kita mengucapkan al-ahwal ar-rahinah, adalah arti daripada kata al-ahwal ar-rahinah adalah keadaan yang tetap, yang terus-menerus, yang berlangsung sekarang. Ini adalah arti daripada kalimat rohan menurut bahasa. Jadi secara ringkas, kalimat rohan dalam bahasa mempunyai tiga makna. Mempunyai makna al-habsu, menahan, juga mempunyai makna as-subut, yaitu tetap atau ad-dawam, terus-menerus. Terus kalau kita tengok dan kita cermati ibarat-ibarat yang disebutkan oleh para ahli fikih dalam kitab fikih, kalimat rohan ini kadang-kadang dimaksudkan adalah transaksi itu sendiri. Jadi kalimat rohan atau kalimat rohan ini dalam takbir ahli fikih kadang-kadang yang dimaksudnya adalah akad itu sendiri atau transaksi rohan sendiri, dan ini adalah yang arti yang asli untuk pemakaian ahli fikih. Tapi kadang-kadang kalimat rohan untuk bahasa ahli fikih dimaksudkan adalah sesuatu yang digadekan.
Jadi ar-rahn menurut istilah para ahli nahwu, para ahli fikih kadang-kadang dipakai untuk arti maksud dari barang akad itu sendiri, juga kadang-kadang dipakai untuk arti barang yang dirohankan atau barang yang digadaikan. Termasuk pemakaian kata rohan yang mempunyai arti barang yang digadaikan adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbulah." Dan jika kamu dalam bepergian walam tajidu katiban dan tidak menemukan orang yang menulis utang piutang yang akan kamu lakukan farihanun maqbulah, maka datangkanlah jaminan atas utang yang akan kamu lakukan. Jadi kata-kata farihanun maqbulah, jadi rohan ini dalam ayat ini mempunyai arti yaitu barang yang digadaikan, barang yang digadaikan. Karena kata-kata maqbulah yang diterima ini tidak mungkin kita artikan sebagai akad yang diterima, tapi kita artikan sebagai barang yang digadaikan yang telah diserah terimakan, ya. Jadi intinya atau gampangnya kalimat rohan dalam pemakaian ahli fikih itu bisa bermakna akad atau transaksi rohan itu sendiri, atau bermakna barang yang digadaikan atau barang yang dirohankan. Terus kalimat rohan, ya, kalimat rohan kalau kita artikan sebagai akad, itu maksudnya apa? Atau definisinya bagaimana? Kalimat rohan, kalau kita maksudkan dari kalimat rohan ini adalah transaksi atau akad, maka kalimat rohan ini mempunyai arti menurut ahli fikih adalah ja'lu ainin mutamawwilatin wasiqatan bidainin, adalah menjadikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, yang mempunyai nilai. Wasiqatan dijadikan sebagai jaminan, bidainin untuk hutang. Yustaufa minha inda ta'adzuril wafa, yang mana barang yang kita jadikan sebagai jaminan tadi akan dijual jika orang yang hutang tidak mampu untuk membayar hutangnya pada tempo yang telah disepakati. Ini adalah arti daripada kalimat rohan. Kalau mana kalimat rohan ini kita artikan sebagai akad atau transaksi menurut para ahli fikih. Jadi menjadikan barang yang berharga atau yang mempunyai nilai, barang ini adalah marhun, ya, marhun kalau dalam bahasa Arabnya, sebagai wasiqatan bidainin, sebagai jaminan atas utang. Jadi utangnya ini adalah marhun bihi. Yustaufa minha, yang mana kalau memang orang yang berhutang yaitu ar-rahin tidak bisa membayar, maka orang yang menerima gadai tersebut yaitu murtahin berhak untuk menjual barang tadi. Kemudian dari penjualan tersebut dia mengambil hak dia, yaitu utang yang dia kasihkan kepada si rohin, terus lebihnya dikasihkan kepada pemilik barang tadi. Ini adalah arti daripada kalimat rohin. Terus kalimat rohan atau akad rohan ini, akad rohan atau gade ini adalah akad yang diperbolehkan. Akad yang diperbolehkan dengan kesepakatan para ulama. Jadi hukum daripada rohan ini diperbolehkan dan telah disepakati oleh para ulama di setiap zaman. Mulai dari ulama para sahabat sampai sekarang, ulama telah sepakat bahwasanya akad rohan ini adalah akad yang diperbolehkan. Terus sandaran dari ijma ini adalah ayat Al-Quran, juga banyak sekali hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya akad rohan atau akad gade. Termasuk salah satu ayat yang menunjukkan diperbolehkannya akad gade ini adalah ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbulah." Yang artinya, dan jika Anda semuanya dalam keadaan bepergian, wa lam tajidu katiban, dan tidak menemukan seorang yang bisa mencatat utang Anda, atau tidak menemukan saksi, dan kamu ingin melakukan akad utang piutang, farihanun maqbulah, maka sebagai ganti daripada saksi atau sebagai ganti daripada penulisan akad atau akad utang piutang tadi, maka kamu mendatangkan jaminan
sebagai utang piutang yang akan kamu lakukan. Dan ayat ini jatuh atau datang setelah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kamu melakukan akad utang piutang ila ajalin musamma, sampai tempo tertentu yang telah kamu sepakati, faktubu, maka tulislah akad piutang tersebut. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kuntum ala safarin, maka berarti akad rohan atau akad kade ini adalah pengganti daripada penulisan utang piutang tersebut, atau pengganti daripada saksi daripada utang piutang yang kamu lakukan jika kamu tidak menemukan saksi tersebut. Dan karena akad utang piutang dan saksi dalam hutang itu adalah hal yang dianjurkan, maka begitu juga akad rohan juga akad yang dianjurkan, maka akad ini hukumnya adalah akad yang diperbolehkan. Juga dalam hadis yang sebagaimana hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya akad rohan ini sangat banyak sekali, termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabiyah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhir'uhu marhunatun inda Yahudi bi 30 sa'an min sya'irin, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan baju perang beliau digadaikan untuk seorang Yahudi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhutang kepada Yahudi tersebut 30 sa' dari gandum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat. Ketika itu beliau mensyariatkan akad rohan, ya, mensyariatkan akad rohan. Beliau hutang 30 sok syair dari seorang Yahudi, yang mana beliau memberikan jaminan untuk Yahudi tadi adalah baju perang beliau. Misalnya kalau beliau tidak bisa membayar hutangnya, maka si Yahudi tersebut berhak untuk menjual baju perang tadi, dan hasil daripada penjualan tadi dibayarkan untuk utang yang telah beliau lakukan. Memang kalau kita lihat daripada ayat, kalau kita lihat konteks ayat yang telah saya sebutkan tadi, wa in kuntum ala safarin, jika kamu semuanya dalam keadaan bepergian. Zahir daripada ayat ini mengatakan bahwasanya rohan atau akad kade ini diperbolehkan jika Anda dalam keadaan bepergian. Walam tajidu katiban, dan Anda tidak menemukan orang yang bisa menulis tentang akad utang piutang yang akan Anda lakukan. Tetapi dohir yang saya sebutkan tadi adalah dohir yang tidak dimaksud oleh pengertian ayat ini. Jadi memang kalau kita lihat sekilas daripada konteks ayat ini, maka ayat tersebut menyebutkan kepada kita bahwasanya rohan itu diperbolehkan kalau memang Anda ingin melakukan akad hutang piutang, terus Anda dalam keadaan bepergian, sedangkan tidak menemukan seorang pun yang bisa Anda minta tolong untuk mencatat utang yang akan Anda lakukan. Akan tetapi dohirnya ayat ini tidak dimaksud. Jadi meskipun dohirnya seperti itu, tapi para ahli fikih dan para ulama mengatakan ayat ini maksudnya bukan demikian. Jadi rohan itu diperbolehkan dan boleh kita lakukan meskipun kita tidak dalam keadaan bepergian. Meskipun kita menemukan orang yang bisa menulis utang yang akan kita lakukan, juga tetap diperbolehkan. Hal ini adalah seperti yang dijelaskan oleh hadis yang saya sebutkan tadi, hadis Sayyidina Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW utang dari seorang Yahudi 30 sok ya gandum, yang mana Rasulullah SAW ketika itu berada di Madinah, dan di Madinah ketika itu Rasulullah berarti bukan dalam keadaan bepergian, dan di Madinah banyak sekali orang yang bisa menulis utang yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti dari ayat dan hadis tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya rohan atau akad rohan atau akad kade ini boleh kita lakukan meskipun kita dalam keadaan berada di rumah, ya, berada di kota, tidak bepergian,
Meskipun kita bisa mendatangkan orang yang menulis utang piutang yang akan kita lakukan, semua itu boleh kita lakukan dan tidak disyaratkan akad rohan itu diperbolehkan harus di perjalanan dan tidak menemukan orang yang menulis akad piutang yang akan kita lakukan. Jadi meskipun tidak bepergian maka boleh kita melakukan akad rohan. Adapun konteks daripada ayat tadi, para ulama mengatakan ayat tadi ya, wa in kuntum ala safarin itu adalah menunjukkan memang kebiasaan ya, adat istiadat orang pada zaman dahulu bahwasanya mereka itu ketika tidak menemukan seorang pun yang bisa mereka minta tolong untuk menjadi saksi atau menulis utang yang akan mereka lakukan, maka mereka memberikan jaminan terhadap utang yang mereka ambil dari seseorang, dan itu ketika mereka berada di perjalanan. Berarti konteks ayat tadi menunjukkan memang kebiasaan atau ghalib atau adat istiadat orang dulu memang seperti demikian, dan ayat tadi tidak mempunyai mafhum menurut para ahli usul bahwasanya ayat tadi adalah yakhruju makhrajal ghalib, menunjukkan adat istiadat yang terjadi pada zaman dahulu. Dan kalau memang ayat yang saya baca tadi itu adalah kharaja makhrajal ghalib ya, menunjukkan adat istiadat daripada orang terdahulu, berarti ayat ini tidak mempunyai mafhum yang bisa kita pahami bahwasanya kalau memang di selain perjalanan tidak diperbolehkan untuk melakukan rohan atau untuk melakukan akad gade ya. Terus yang berikutnya kalau kita lihat juga, kalau kita cermati ayat yang telah saya sebutkan tadi ya, wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, kata-kata farihanun maqbudah ini adalah sighah amr dalam usul fikih, sighah amr karena Karena takdirnya adalah falyakun minkum rihan maqbudah. Maka hendaklah kamu mendatangkan jaminan ya. Sedangkan seperti dalam kaidah usul ya, bahwasanya setiap al-amru yadullu alal wujub, setiap perintah maka menunjukkan hal yang wajib. Akan tetapi para ulama mengatakan meskipun ayat ini adalah dengan memakai sighah amar, yang mana sighah amar ini menyebutkan atau menunjukkan arti wajib untuk sebuah hal, akan tetapi para ahli fikih telah sepakat bahwasanya rohan atau akad gade ini bukanlah akad yang wajib ya, bukan akad yang wajib tapi akad yang diperbolehkan saja. Boleh bagi seseorang yang ingin berhutang untuk memberikan jaminan terhadap hutang yang dia lakukan atau tidak memberikan jaminan, itu sama. Akan tetapi kalau memberikan jaminan maka hal itu akan lebih baik. Nah, pengertian ini bisa kita lihat dari ayat ya. Bisa kita lihat dari ayat di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu, yang artinya dan jika di antara kamu telah percaya dengan yang lainnya, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah orang yang telah diberi amanat untuk memberikan amanat yang telah dia terima. Kalau memang Anda percaya dengan teman Anda atau dengan orang yang telah Anda hutangi, maka Anda boleh tidak meminta jaminan atau meminta jaminan, semuanya boleh. Semuanya boleh seandainya Anda percaya dengan orang yang hutang terhadap Anda. Ya. Dan ulama menyebutkan bahwasanya kalau memang akad rohan atau gade ini adalah sebagai ganti daripada saksi yang harus didatangkan atau sebagai ganti daripada catatan tentang hutang yang akan dilakukan, maka hukumnya adalah tidak wajib, karena mendatangkan saksi itu sendiri dan mencatat hutang piutang yang dilakukan itu tidak wajib. Itu tidak wajib, tapi cuma perkara yang dianjurkan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran ila ajali, dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu." Yang artinya, wala tas'amu, dan janganlah kamu bosan. An taktubuhu shaghiran aw kabiran, janganlah kamu bosan untuk menulis setiap utang piutang yang telah kamu lakukan, baik utang piutang itu kecil atau besar, ila ajalin, sampai tempo yang mereka sepakati. Dzalika aqsatu indallah, itu adalah yang lebih adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih aqwam atau lebih lurus untuk penyaksian. Wa adna, dan lebih jauh dari dari kedustaan. Jadi dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya memang akad kitabah atau menulis hutang atau membukukan utang piutang itu tidak wajib, tapi membukukan hutang itu adalah hal yang dianjurkan. Karena itu adalah yang lebih adil menurut Allah Subhanahu wa taala dan lebih lurus untuk penyaksian dan lebih jauh dari lebih jauh dari kedustaan atau dari keraguan-raguan. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya agama Islam menganjurkan umat Islam untuk membukukan setiap utang piutang. Jadi ayat ini bisa kita jadikan dalil bahwasanya pembukuan itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Jadi itu adalah untuk untuk menghindari jangan sampai kalau Anda melakukan utang piutang nanti ada pertikaian antara orang yang menghutangi dengan orang yang utang. Maka di sana itu lebih baik di sana itu ada yang mencatat, ada notaris yang mencatat Anda utang berapa. Begitu juga kalau Anda melakukan utang piutang maka hendaklah di sana ada yang namanya gade. Ada jaminan bahwasanya Anda insya Allah akan membayar hutang yang Anda ambil. Jika Anda tidak bisa membayar hutang yang Anda ambil, Anda bisa nanti orang yang menerima jaminan tadi, menerima gade tadi bisa menjual barang yang digadekan, nanti mengambil hak dia dari barang tersebut. Ya. Jadi karena akad rohon ini adalah sebagai ganti daripada penulisan hutang, maka dan penulisan hutang itu sendiri tidak wajib, cuma sekedar sesuatu yang dianjurkan. Maka begitu juga akad rohon tidak wajib, tapi dianjurkan juga oleh agama. Jadi dianjurkan oleh agama untuk menulis setiap utang piutang yang kita lakukan, baik utang itu kecil atau besar, hendaklah kita tulis karena hal itu adalah aqsatu indallahi, lebih adil menurut Allah Subhanahu wa taala, wa aqwamu lisyahadah, dan lebih lurus untuk penyaksian nantinya. Karena kalau sesuatu tersebut akan ada buktinya dan ditulis dengan pasti, maka seandainya pada esok harinya ada pertikaian atau kesalahpahaman bisa terhindari dengan adanya bukti penulisan yang ada. Jadi agama Islam adalah menganjurkan untuk pembukuan. Ya, pembukuan itu sangat penting sekali seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi. Kalau kita melakukan akad utang piutang, baik utang sedikit atau banyak, hendaklah kita bukukan. Ya subhanallah, nanti kapan-kapan kadang-kadang manusia itu adalah pelupa. Misalnya dia hutang 1 juta, ngakunya hutang 1,5 juta saja, itu adalah bisa dihindari besoknya kalau ada pertikaian antara orang yang menghutang dan orang yang dihutangi. Ini adalah mengenai ayat yang saya sebutkan tadi. Terus akad rohen atau akad gade ini diperbolehkan dan dianjurkan. Ya, akad ini tidak akan sah kecuali memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukunnya akad rohon itu apa saja? Di sini disebutkan akad rohon itu atau akad gade itu mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-aqidani, orang yang melakukan transaksi gade, yaitu orang yang hutang dan orang yang dihutangi. Terus rukun yang kedua as-sighah, yaitu ijab qabul. Rukun yang ketiga ad-dainu, utang yang diambil oleh si rohin dari si murtahin, utang yang diambil oleh orang yang berhutang dari orang yang ngutangi. Yang keempat adalah al-marhun, barang yang dijadikan jaminan atas utang yang telah diambil. Kita bahas satu-satu mengenai rukun 4 ini. Rukun yang pertama adalah al-aqidani, orang yang melakukan transaksi rohon atau transaksi gade, yaitu orang yang berhutang dan orang yang menghutangi. Orang yang berhutang atau ar-rohin yang mengasih jaminan, dan orang yang menghutangi yaitu murtahin, orang yang menerima gadean, ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah orang tersebut ayyakuna mukallafan, orang yang sah untuk menggadekan barang atau menerima gade, atau orang yang utang dan yang diutangi hendaklah orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah baligh dan orang yang sudah berakal.
Adapun anak kecil maka tidak sah melakukan akad utang piutang dan juga tidak sah untuk melakukan akad gade atau menerima gade. Syarat yang kedua, karena apa? Karena akad utang piutang ini adalah akad yang mempunyai kewajiban nanti setelahnya. Akad yang mempunyai akibat. Akibatnya apa? Kalau kamu berhutang, maka nantinya kamu harus membayar. Nanti kalau kamu tidak bisa bayar, maka kamu harus menggantinya dengan menjual sesuatu yang telah kamu jadikan jaminan tadi, yang telah kamu gadekan kepada orang yang kamu minta hutang tadi. Karena akad utang piutang ini adalah akad yang mempunyai akibat, ya, mempunyai akibat yang fatal, mempunyai akibat tanggung jawab, dan anak kecil juga orang yang gila tidak bisa menerima atau tidak bisa kita pasrahi dan menanggung tanggung jawab tersebut, maka anak kecil dan orang gila tidak boleh dan tidak sah untuk melakukan akad transaksi utang piutang atau akad transaksi gade dan menggadekan. Terus syarat yang kedua, ayyakuna ghairu mukrah, hendaknya orang yang melakukan gadean tadi, orang yang memberikan gade, yaitu si rohin atau yang orangnya berhutang, melakukan hal tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun. Begitu juga orang yang menghutangi atau yang menerima gade itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dia melakukan hal tersebut dengan sukarela, suka sama suka. Kalau di sana ada paksaan, maka akad gade tersebut akad yang tidak sah. Syarat berikutnya, hendaknya orang yang melakukan akad gade dan menerima gadean adalah orang yang ahlu tabarruk, orang yang bisa melakukan transaksi, orang yang memiliki barang yang dia gadehkan, yang dia bisa tasarruf terhadap barang yang dia gadehkan yang ada di tangan dia. Ada yang tangan dia. Ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mau menggadaikan atau orang yang menerima gade. Rukun yang kedua adalah seho atau ijab qabul. Seho atau ijab qabul, yaitu perkataan yang keluar, yang diucapkan oleh orang yang menggadaikan, dan qabul yaitu ucapan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh orang yang menerima gade. Sebagaimana kalau ada orang yang berkata, saya hutang, saya ingin mengambil hutang dari Anda 100 juta dan jaminannya adalah rumah saya ini saya jadikan jaminan atas hutang saya. Ini adalah ijab. Qabul misalnya dengan mengucapkan, saya terima gade Anda dan saya ini uang yang Anda utang. Ini namanya qabul. Apakah akad rohon ini bisa kita lakukan dengan cara mu'atoh, dengan cara mengasih begitu saja tanpa menyebutkan atau tanpa berkata sesuatu apapun? Tidak sah. Tidak seperti akad jual beli. Kalau akad jual beli itu boleh kita lakukan dengan cara mu'atoh. Mu'atoh itu kamu mengambil barang dan menyerahkan duit harga daripada barang yang kamu ambil, itu boleh. Menurut mutaakhirin seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Tapi untuk akad rohen ini tidak boleh kita lakukan dengan cara mu'atoh. Tidak boleh kita lakukan dengan cara mu'atoh. Kita menyerahkan barang yang kita gadekan, terus orang yang kita utangi menerima barang tersebut tanpa mengucapkan sehot apapun, tidak diperbolehkan. Kalau ada rohon dilakukan dengan cara mu'atoh, maka rohon tersebut tidak sah. Tidak sah. Maka setiap orang yang menggadekan dan orang yang menerima gade harus mengucapkan ijab qabul. Maka orang yang menggadekan dengan mengucapkan, saya hutang kepada kamu 100 juta dan ini rumah saya sebagai jaminan atas hutang yang saya ambil dari Anda. Orang yang dihutangi dengan mengatakan, saya terima gade yang Anda kasihkan kepada saya. Ini adalah yang namanya ijab dan qabul. Untuk rukun berikutnya, rukun yang ketiga adalah al-marhun, yaitu barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan ini harus memenuhi beberapa syarat sehingga barang tersebut boleh untuk kita jadikan barang gadean. Di sini Imam Abi Suja mengatakan, beliau menyebutkan sebuah kaidah, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Dan setiap barang yang bisa kita perjualbelikan, maka barang tersebut boleh kita jadikan barang gade.
boleh kita jadikan jaminan atas utang yang kita ambil dari orang lain. Maka untuk barang yang kita buat gadean atau barang yang bisa kita jadikan sebagai jaminan atas utang yang kita ambil adalah barang tersebut harus barang yang suci, barang yang berharga menurut syara, bukan barang yang diharamkan. Maka kalau ada orang utang terus memberikan jaminan kepada orang yang diutang itu seekor anjing misalnya, maka tidak sah karena anjing adalah barang yang tidak boleh kita perjualbelikan. Begitu juga kalau ada orang yang ngambil utang dari Anda, yang hutang kepada Anda, terus dia menyerahkan binatang babi sebagai jaminan daripada utang yang diambil, maka tidak sah. Karena barang-barang tersebut adalah barang yang diharamkan, yang tidak boleh kita perjualbelikan. Atau ada orang yang hutang kepada Anda, terus orang tersebut memberikan jaminan seekor burung yang bagus, yang harganya mahal, tapi burung tersebut berada di atas, di udara, tidak bisa diambil, tidak bisa ditangkap. Maka rohan atau akad rohan seperti ini tidak sah. Karena tidak boleh kita menjual burung yang sedang terbang di angkasa, tidak bisa kita tangkap burung tersebut karena termasuk akad yatadammanu dharar, akad yang mengandung unsur penipuan atau unsur ketidakjelasan. Maka kaidah ini bisa kita ambil, kita ingat-ingat bahwasanya setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka sesuatu tersebut boleh digadaikan. Boleh kita jadikan sebagai marhun barang yang kita gadaikan. Terus syarat yang kedua, barang tersebut adalah barang ain, berupa barang, bukan berupa manfaat. Jadi sesuatu yang kita gadaikan hendaknya sesuatu yang berupa barang, bukan berupa manfaat. Seandainya saya utang dari Anda, saya utang ke Zaid uang sebesar 1 juta. Terus Zaid saya kasih jaminan, Zaid saya utang 1 juta dan jaminannya adalah rumah yang telah saya sewa dari A. Saya telah menyewa rumah selama 1 tahun dari A. Rumah tersebut belum saya tempati, sekarang kamu boleh tempati rumah tersebut dan kamu utangi uang 1 juta. Yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena barang yang boleh kita jadikan sebagai gade adalah harus berupa ainan, harus berupa barang konkret, tidak boleh berupa manfaat dari sesuatu. Tidak diperbolehkan. Terus juga, apakah disyaratkan orang yang menggadaikan barang itu adalah pemilik dari barang tersebut? Ataukah cukup orang tersebut mempunyai pinjam, misalnya pinjam barang terus dia gadaikan? Di sini tidak disyaratkan orang yang menggadaikan barang itu adalah pemilik dari barang tersebut. Boleh seandainya dia pinjam barang, ya, pinjam barang, terus dia izin kepada pemilik barang tersebut untuk meminjam dan menggadaikan barang tersebut untuk utang yang dia ambil dari orang lain. Ini boleh. Berarti kalau memang dia meminjam barang dari orang lain, terus barang tersebut dia jadikan gade, ya, untuk utang yang dia ambil dengan izin pemilik barang, maka boleh. Berarti secara otomatis yang menanggung, yang menjamin utang orang ini adalah pemilik barang tersebut, ya. Seakan-akan secara tidak langsung yang menjamin, ya, yang menjamin utang tersebut adalah pemilik barang yang Anda pinjam barangnya tadi. Dan juga boleh juga menjadikan barang yang dimiliki 2 orang sebagai barang jaminan. Misalnya si Zaid ini mendapatkan warisan rumah dari orang tuanya. Zaid dan Umar mendapatkan warisan sebuah rumah dari bapaknya yang telah meninggal. Dan rumah ini belum dibagi, yang penting separuh miliknya Zaid, separuh miliknya Umar. Kemudian Umar ini menggadaikan separuh dari rumah milik dia tersebut untuk utang yang telah dia ambil dari orang lain. Ini juga diperbolehkan, dalam bahasa Arabnya namanya rahnul musya. Rahnul musya ini boleh diperbolehkan. Karena apa? Karena kita boleh menjual bagian milik kita dari barang yang kita miliki dengan orang lain. Misalnya si Umar ini boleh menjual bagian separuh rumah yang dia warisi dari orang tuanya tersebut kepada orang lain, boleh. Karena boleh dijual, maka barang tersebut boleh kita jadikan sebagai barang jaminan atas utang yang telah kita ambil. Terus syarat rukun yang keempat adalah al-marhun bihi. Al-marhun bihi ini adalah utang yang kita ambil dari orang yang kita kasih gade. Maka utang tersebut harus berupa utang, ya.
Utang yang telah tetap dalam tanggungan kita. Utang yang tetap dalam tanggungan kita. Kalau misalnya barang yang kita kasih jaminan tadi itu bukan utang, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan. Misalnya kalau Anda misalnya ada sebuah perpustakaan misalnya. Perpustakaan ini adalah perpustakaan yang meminjamkan kitab yang dia miliki. Cuma perpustakaan ini kalau ada orang yang minjam kitab dari dia, maka orang yang meminjam tersebut harus memberikan jaminan atas kitab yang diambil oleh peminjam. Makanya tidak diperbolehkan. Orang tersebut tidak boleh meminjam kecuali dengan jaminan. Misalnya seorang peminjam tidak boleh mengambil kitab tersebut dibawa pulang ke rumah untuk dibaca, kecuali orang yang meminjam tersebut memberikan jaminan, misalnya uang ditaruh di situ, karena dikhawatirkan nanti orang yang meminjam itu tidak mengembalikan kitab yang dia pinjam. Maka akad seperti ini tidak termasuk dalam kategori akad rohan ya, tidak masuk dalam kategori akad rohan. Dan akad yang batal sebagaimana disebutkan oleh Imam Khatib Syirbin dalam kitabnya Mughni Muhtaj bahwasanya akad atau transaksi yang boleh kita kasih rohan, kita kasih jaminan ya, itu adalah transaksi utang piutang saja. Adapun misalnya kalau saya meminjam sebuah mobil, saya minjam mobilnya Zaid ya, saya minjam mobilnya Zaid, terus Zaid tersebut minta jaminan, kamu meminjam mobil saya, maka saya minta jaminan agar saya tenang hati saya bahwasanya kamu akan mengembalikan mobil yang akan kamu pinjam. Ini tidak diperbolehkan dan bukan termasuk akad rohan, dan akad seperti ini adalah akad yang batal, akad yang tidak sah. Karena akad yang boleh kita kasih jaminan dengan memberikan barang ya, itu adalah cuma akad utang piutang saja, sehingga kalau saya tidak bisa membayar utang piutang atau utang yang saya ambil, maka orang yang saya utangi boleh menjual barang yang saya jadikan jaminan tadi, terus dia mengambil hak dia dari barang tersebut. Terus disyaratkan juga utang ini adalah utang yang sudah tetap ya, utang yang sudah tetap yang harus saya bayar, utang yang sudah tetap yang harus saya bayar. Kalau utang tersebut belum tetap maka tidak boleh. Kalau utang tersebut belum tetap maka tidak boleh. Seperti bagaimana? Seperti misalnya seorang istri minta jaminan kepada suaminya atas nafkah yang akan dia berikan, misalnya ya. Ini cuma misal saja. Nafkah untuk hari besok dan hari berikutnya itu kan belum wajib. Seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya adalah ketika hari itu tiba. Berarti kalau nafkah hari ini maka diberikan pada hari ini juga. Tapi kalau nafkah untuk hari besok dan berikutnya maka tidak wajib. Maka tidak boleh seorang istri misalnya seandainya saya minta gade atas nafkah yang akan kamu berikan pada esok hari atau pada minggu depan. Ini tidak diperbolehkan karena apa? Karena meskipun nafkah ini adalah berupa utang atau berupa sesuatu yang harus dibayar oleh seorang suami, cuma sesuatu ini belum wajib ya, belum wajib. Maka utang yang boleh kita kasih jaminan adalah utang yang sudah wajib, yang sudah pasti, yang wajib untuk dibayar oleh orang yang mengambil utang tersebut. Syarat yang ketiga, hendaknya utang ini adalah utang yang sudah diketahui berapa jumlahnya oleh kedua belah pihak ya. Utang yang sudah diketahui jumlah besarnya oleh pihak yang berhutang atau orang yang mengutangi. Sehingga kalau utang tersebut adalah utang yang tidak diketahui, maka utang tersebut tidak boleh kita kasih rohan atau kita kasih gadi. Misalnya, kasih saya utang, nanti kamu tak kasih jaminan. Utang berapa? Tidak tahu, pokoknya kasih saya utang. Uang yang kamu miliki berapa? Nanti saya akan kasih kamu jaminan sebuah mobil misalnya. Maka tidak diperbolehkan. Harus ditentukan besar kecilnya utang yang akan Anda ambil. Kemudian saya memberikan jaminan atas utang tersebut. Ini harus jadi utang tersebut haruslah utang yang sudah diketahui besar kecilnya oleh orang yang berhutang. Ini adalah syarat yang ketiga daripada utang yang boleh kita beri jaminan ya. Kita beri jaminan, kita beri
rohen atau kita beri gade adalah utang yang sudah tetap ya, yang wajib untuk dibayar dan diketahui besar kecilnya oleh kedua belah pihak. Kalau akad rohen ini sudah sempurna, kalau akad rohen, akad gade ini sudah sempurna, sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka akad ini kalau sudah disepakati oleh kedua belah pihak berarti akad yang sah. Akan sah. Kalau sudah sah, maka pihak yang memberikan gade tidak boleh menarik kembali akad tersebut. Ya. Maka dia wajib untuk memberikan jaminan atas utang yang telah dia ambil. Tidak boleh sudah sepakat semuanya, sudah memenuhi syarat rukun terus dia mundur, saya tidak jadi, tidak boleh. Kalau sudah dia sepakat dan sudah akad tersebut dilakukan dengan kesadaran dan tidak ada paksaan dari manapun dan sudah utangnya sudah dikasih diambil, maka wajib dia untuk memberikan jaminan atas utang yang telah dia ambil dan pihak jadi kalau memang si murtahin telah memberikan uangnya yang telah dia minta, terus dia telah memberikan jaminan ya, jadi terima oleh murtahin, kalau sudah lengkap seperti ini maka tidak boleh dibatalkan, selagi orang yang memberikan utangan tadi itu telah menerima barang jaminan tersebut ya, maka akad ini adalah akad yang lazim, akad yang tidak boleh diganggu gugat lagi dan pihak orang yang menggadaikan tidak boleh membatalkan apa yang telah dia lakukan. Jadi misalnya saya ingin utang dari teman saya Zaid, terus kita telah sepakat bahwasanya si Zaid ini akan memberikan utangan kalau saya memberikan jaminan berupa gade. Zaid telah memberikan uangnya, uang sudah saya terima dan jaminan yang telah saya janjikan sudah saya terima, sudah saya berikan kepada Zaid ya, sudah terima. Maka kalau sudah lengkap seperti ini maka saya tidak boleh tarujuk, tidak boleh untuk membatalkan apa yang telah saya lakukan, tidak boleh mengambil kembali, membatalkan ya akad rohen ini kecuali orang yang menghutangi saya ridho misalnya. Kalau saya ambil kembali jaminan tersebut, kalau dia ridho maka dia boleh. Maka sudah berarti akad rohennya batal. Kalau dia tidak ridho berarti sudah saya tidak berhak untuk memaksa. Kapan kita katakan bahwasanya orang yang memberikan utang itu telah menerima jaminan ini? Kalau dia memang sudah menerima, kalau barang yang telah saya jadikan jaminan itu ada berupa mobil misalnya, maka telah saya serahkan kepada dia kunci mobil tersebut dan STNK semuanya, surat-suratnya lengkap saya berikan kepada dia. Dan dia sebagai orang yang menerima jaminan tidak boleh untuk mempergunakan mobil yang saya jadikan sebagai jaminan tersebut, kecuali dengan atas ridho saya. Begitu juga kalau saya memberikan jaminan rumah atas hutang yang saya ambil dari dia, maka dia tidak boleh memanfaatkan rumah yang telah saya jadikan jaminan tadi, tapi saya telah menyerahkan rumah tersebut kepada dia, kuncinya, terus surat-suratnya semuanya telah saya berikan kepada dia, tapi dia tidak berhak untuk mempergunakan rumah yang telah saya jadikan jaminan tadi, kecuali atas izin dari saya sebagai orang yang memberikan jaminan dan pemilik dari rumah tersebut. Kiranya cukup sekian atas kajian yang telah bisa kita ambil. Dan insya Allah dalam kajian yang akan datang kita akan membahas sedikit daripada hukum-hukum atas akad rohen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang telah kita kaji menjadi ilmu manfaat dan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-harinya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayarzuqna ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.